Kamera mengawali perjalanan dengan merekam suasana pelabuhan Sunda Kelapa. Sebuah pelabuhan tua yang pada tahun 1930-an telah mengalami pergeseran peran. Dahulu menjadi gerbang utama perdagangan, kini aktivitas internasional telah berpindah ke pelabuhan Tanjung Priok yang lebih modern. Meski begitu, Sunda Kelapa tetap hidup sebagai pelabuhan pendukung yang syarat aktivitas lokal. Di sekitar pelabuhan, tampak para nelayan menjalankan rutinitas mereka. Sejak memasuki dekade 1930-an, pendangkalan yang terjadi sejak abad ke-19 membuat kapal-kapal besar sulit bersandar. Namun kondisi ini justru mengukuhkan posisi Sunda Kelapa sebagai jantung pelayaran rakyat. Dermaga dipenuhi kapal-kapal pinisi, layar khas Bugis, yang menjadi urat nadi penghubung Batavia dengan berbagai pelosok Nusantara, mengangkut komoditas penting yang tak tersentuh jalur logistik modern. Kamera kemudian menyorot menara pengawas pelabuhan dan kanal yang ramai oleh aktivitas warga. Kehidupan berjalan dinamis, memperlihatkan bagaimana pelabuhan tua ini tetap berdenyut meski zaman telah berubah. Selanjutnya, kamera berpindah ke Pasar Baru, salah satu pusat perdagangan paling ramai di Batavia. Di sepanjang jalan, deretan toko berdiri dengan papan nama beragam, mulai dari aksara Tionghoa hingga bahasa Belanda. Aktivitas jual beli berlangsung sibuk. Pedagang melayani pembeli, kendaraan lalu lalang membawa barang, dan pejalan kaki hilir mudik di antara etalase. Kawasan ini menjadi titik temu berbagai budaya, sekaligus pusat denyut ekonomi kota pada masanya. Perjalanan berlanjut ke pesisir utara Batavia, tepatnya di Pantai Cilincing yang dahulu dikenal sebagai Cilincing Palm Beach. Tempat ini merupakan destinasi wisata favorit masyarakat kolonial. Hamparan pasir putih, deretan pohon kelapa, dan laut biru yang tenang menciptakan suasana tropis yang memikat.
Kamera bahkan merekam seorang warga memanjat pohon kelapa, sebuah aktivitas yang sangat wajar mengingat melimpahnya pohon kelapa di kawasan ini. Kehidupan pesisir terlihat sederhana, namun penuh kehangatan. Dari pantai, kamera bergerak menuju kawasan elit Weltevreden, pusat pemerintahan dan aktivitas kaum elit Hindia Belanda. Di sini berdiri Hotel Pension De Hock di Rijswijkstraat, kini dikenal sebagai Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Kawasan ini memperlihatkan wajah Batavia yang lebih modern dan teratur, kontras dengan dinamika pelabuhan dan pasar. Memasuki jalanan kota, tampak pertemuan dua dunia, tradisional dan modern. Kereta kuda atau sado masih menjadi sarana transportasi utama bagi masyarakat, berjalan berdampingan dengan mobil-mobil klasik buatan Eropa dan Amerika yang mulai memenuhi jalan. Di sisi jalan, kendaraan terparkir rapi, menandakan hadirnya gaya hidup modern di kalangan elit. Tiang-tiang tinggi berjajar di sepanjang jalan, menunjukkan bahwa jaringan listrik dan telekomunikasi telah menjangkau pusat kota. Di kejauhan, bangunan beratap panjang menyerupai gudang atau pahuis berdiri kokoh, arsitektur khas kawasan perdagangan di Batavia lama. Di tengah semua itu, masyarakat pribumi menjalani aktivitas sehari-hari dengan pakaian sederhana, kemeja putih, celana panjang, atau sarung. Suasana terasa sibuk, namun tidak tergesa-gesa. Debu jalanan, derap kaki kuda, dan bunyi klakson mobil tua berpadu menciptakan harmoni khas yang menjadi identitas Batavia sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Rekaman ini bukan sekadar potongan gambar masa lalu, melainkan saksi bisu sebuah masa transisi. Batavia pada 1930-an adalah kota yang sedang bertumbuh, di mana tradisi dan modernitas berjalan beriringan, membawa masyarakatnya menuju babak baru dalam sejarah.
Sebagai lanjutan perjalanan, video ini ternyata tidak hanya menampilkan Batavia dan sekitarnya, tetapi juga membawa kita menelusuri suasana pedalaman Bandung pada masa yang sama. Kamera kemudian merekam suasana santai di pemandian Cihampelas pada kisaran 1920 sampai 1930-an. Di bawah bayang Gunung Tangkuban Perahu, Bandung Tempo dulu terasa begitu tenang dan elegan. Area pemandian ini menjadi tempat rekreasi favorit, terutama bagi masyarakat kolonial. Di sekitarnya tampak sarana hiburan sederhana seperti ayunan, menambah kesan santai dan nyaman di tengah udara pegunungan yang sejuk. Lingkungan di sekitar pemandian masih sangat asri. Hamparan hijau mendominasi pemandangan, memperlihatkan alam Bandung yang belum tersentuh modernisasi besar-besaran. Aktivitas masyarakat pun terlihat alami. Seorang warga tampak memanjat pohon kelapa, menggambarkan kehidupan sehari-hari yang selaras dengan alam. Suasana terasa damai dan menyenangkan, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Kamera juga menangkap keindahan lanskap persawahan terasering yang tersusun rapi mengikuti kontur perbukitan. Pemandangan ini memperlihatkan kearifan lokal dalam mengelola alam sekaligus menjadi cerminan kehidupan agraris masyarakat saat itu. Sebagai penutup, kamera merekam wajah Bandung Tempo dulu, hiruk-pikuk pasar di sekitar alun-alun kota. Di tengah keramaian tersebut, berdiri megah Masjid Raya Bandung sebagai saksi perjalanan zaman. Para pedagang dan pembeli memenuhi area pasar, menciptakan suasana yang hidup dan dinamis, sekaligus menegaskan peran Bandung sebagai pusat aktivitas ekonomi dan budaya di wilayah Priangan. Perjalanan ini pun menutup kisah dengan gambaran kontras yang indah, dari ketenangan alam pedesaan hingga semarak kehidupan kota, menjadikan rekaman ini bukan sekadar dokumentasi visual, melainkan potret utuh kehidupan di Jawa pada masa lampau.